pemirsa, apa kabar? Senang berjumpa dengan Anda semua. Kembali lagi bersama saya Dr. Vanessa Zara dalam sebuah program yang menyajikan mengenai dunia kecantikan. Dan kami mengundang para narasumber yang expert dalam bidangnya. Inilah dia program Cantik, Beauty is for Everyone. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Beliau adalah seorang model dan juga seorang beauty queen. Nah, inilah dia udah di samping saya. Ini adalah seseorang yang mungkin pernah Anda lihat ini pemirsa ya. Nah, dia Kak Grace Yahutapea. Hai. Halo Kak Grace. Gimana kabarnya Kak Grace? Baik dong, sehat, Baik ya. luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Harus manja ya. Iya dong. Harus cantik bilangnya ya. Ini lagi mode beauty queen soalnya. Oh, lagi mode beauty queen. Harus apa namanya ya, Cak? Bahasanya, Cak? Bahasanya Harus hari ini Kak Grace, kita itu mau membahas yang erat banget sama dunia beauty queen, dunia perpageantan ya. Yang biasanya ini sering kita temui pada wanita ya. Kita hari ini membahas tentang beauty standard. Nah, wow, jadi panas banget ya kayaknya berita. Agak berat ya, Cak? Agak berat ya diskusi kita hari ini ya, karena ini biasanya sangat erat sekali dengan kejadian sehari-hari tanpa mengikuti ajang dunia kecantikan. Betul tidak Kak Grace? Betul, betul banget. Ya kan, nah, Kak Grace, menurut Kak Grace sendiri nih ya, arti cantik menurut Kak Grace itu apa sih? Cantik, percaya diri sih akan diri sendiri ya. Bisa mengeksplor apa yang kita punya. Jujur kayaknya kalau ngomongin beauty standard tuh aku nggak beauty standard Indonesia. Rambutku tidak lurus. Terus Tapi tinggi ya? Tinggi ya, oke. Puji Alhamdulillah. Tuhan, alhamdulillah Di ya. atas Terima rata-rata kasih Mama ya. dan Papa. Terus juga aku rahangnya sangat keras ya. Hidung tidak mancung gitu. Emang kalau aku boleh tahu nih ya, saat ini yang terjadi di stigma masyarakat, beauty standard yang ada di Indonesia tuh bagaimana Kak Grace? Yang aku lihat beauty standard di Indonesia ini masih mengarah ke yang wanita light skin ya, Cak. Ya, biasanya mengarah kiblatnya Korea ya. Iya, Korea, China, light skin, Jepang, rambut ya. lurus, hidung mancung, terus langsing gitu. Kayak, iya kayak Korea ya. Padahal kan Indonesia tuh kita dari Sabang sampai Merauke tuh karakteristik kita tuh beda-beda. Betul, otentik. Hmm. Nah, jadi ya Kak Grace ya, aku tuh sering banget menemukan dalam kita dunia kecantikan ya, dalam dunia perpageantan, bahwa para perempuan ini banyak yang merasa insecure dengan dirinya, terutama mengenai beauty standard yang ada di Indonesia. Iya, Nah, kenapa tadi aku nanya ke Kak Grace, menurut Kak Grace sendiri kan cantik itu tentang percaya diri. Sedangkan kenyataannya saat ini banyak orang tuh yang belum percaya diri dengan apa yang sudah dia miliki nih Kak, gitu loh. Nah, dari Kak Grace sendiri, apa yang membuat Kak Grace itu percaya diri dengan diri Kakak sendiri? Sedangkan kan tadi Kakak tuh tidak, menurut Kakak ya, tidak termasuk dari salah satu beauty standard yang ada di Indonesia. Awalnya aku terjun ke beauty pageant itu juga agak nggak percaya diri ya, Cak ya. Karena rambut aku keriting, terus juga aku masuk kayak dulu tuh masuk yang terlalu kurus. Jadi terlalu kurus salah, terlalu gemuk juga salah. Jadi rambut aku keriting, terlalu kurus, terus juga kulit aku nggak yang putih-putih banget gitu loh. Tapi pas aku masuk ke beauty pageant, aku ketemu cewek-cewek yang cantik-cantik, yang percaya diri. Di situ aku mulai kayak, dan mereka tuh memuji, rambut kamu cantik ya, rambut kamu bagus ya. Kayak Moana ya. Dan rambut aku bikin aku gampang diingat orang. Ternyata itu keunikannya. Iya, jadi keunikan yang kita bikin kita insecure itu ternyata bisa diputar balik buat jadi sesuatu yang nilai plus buat kita. Wah, jadi itulah kenapa kita harus pintar mencari kelebihan dan juga kekurangan. Betul. Justru biasanya kekurangan kita itu menjadi kelebihan untuk orang lain. Yes, betul banget. Betul banget. Nah, contoh ya Kak ya, kalau aku sendiri ya, sebetulnya kan kita berdua ini bisa dibilang belum memenuhi kriteria beauty standard yang ada di Indonesia. Karena kalau aku pribadi kan kulit aku tan skin gitu kan, dari segi badan aku juga nggak kurus gitu loh. Tapi adalah bagaimana cara kita bersyukur sebetulnya. Bagaimana cara kita bersyukur dan bagaimana cara kita membawa diri kita ke depan publik. Bahwa ini loh keunikan kita sendiri gitu kan, karakter kita gitu loh. Apalagi kita di ajang pageant itu
semua orang kan cantik, semua wanita itu cantik kan, pasti punya kecantikan masing-masing. Nah, pada saat itu Kak Grace sendiri apa yang menjadi keunikan ya, keunikan kakak selain dari secara physically gitu loh, kan cantik kan katanya harus dari luar dan juga dalam. Nah, Kak Grace boleh dong kasih tahu nih bagaimana kita bisa memancarkan cantik yang sesungguhnya. Pertama tadi confident ya, itu udah pasti. Terus yang kedua be kind. Oh, be kind. Baik ke semua orang gitu. Kayak pasti tuh kalau ngerasain Echa ya, Echa juga beauty queen kan. Jadi kayak ada tuh orang yang bahasanya fake ya. Itu kita berasa loh kalau orang yang fake sama kita nih orang kayaknya nggak baik dia sama kita. Nah, kalau dari kita sendiri kita ngerasain apa yang orang lakuin ke kita, berarti kita kayak gue nggak boleh kayak gini deh gitu. Jadi be kind ke semua orang. Harus tulus ya. Iya, even ke ini OB, satpam, di sekitar karantina, itu tuh benar-benar, apalagi beauty pageant tuh penilaiannya dari situ kan. Holistik secara keseluruhan. Kadang kan ada juga orang yang cuman baik ke orang-orang penting, cepron, terus juga panitia gitu. Jadi ya baik sih. Jadi memang cantik itu sebetulnya nggak hanya dari outside-nya aja ya, tapi bagaimana karakter kita juga penting sekali untuk dibangun. Nah, tadi Kak Grace sudah bilang be kind ya, sering banget kita jumpai bahwa bisa kita lihat ya, orang yang tulus dan juga yang fake yang tadi kita bilang. Nah, teman-teman pemirsa yang ada di rumah, cantik itu bukan hanya sekedar penampilan fisik, tapi kita juga perlu membangun yang namanya kebaikan yang dari dalam, ya, kepercaya diri. Nah, Kak Grace sendiri nih Kak, aku mau nanya nih, Kakak dulu pernah nggak dibully atau ngerasa insecure dengan apa yang Kakak miliki? Pernah sih aku insecure. Aku insecure waktu itu, pertama ya waktu baru mau masuk beauty pageant ya, yang rambut aku. Tapi akhirnya rambut ini ternyata jadi salah satu keunikan nilai plus aku. Terus yang waktu itu kedua aku pernah yang 63 kilo waktu zaman COVID. Itu aku insecure parah. Bahkan untuk apply job aja tuh aku nggak percaya diri. Nggak percaya diri karena kayak yang teman terdekat aku bahkan sempat komen, pas aku story Instagram terus komen rahangnya udah nggak kelihatan ya. Itu kayak hah, emang iya aku segendut itu gitu loh. Terus tapi itu juga yang jadi macu aku, kayaknya emang aku harus ngerawat diri aku deh buat kesehatan aku deh gitu. Gitu, Ca. Jadi memang dari insecure itu justru timbul motivasi, ya kan? Karena banyak orang di luar sana yang dari insecure malah semakin nggak percaya diri. Betul, mencari pembenaran. Tapi dari Kak Grace kita belajar bahwa insecure ini menjadi sebuah motivasi untuk jadi lebih baik lagi. Luar biasa sekali. Nah, pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Kita akan sambung berbincang dengan Kak Grace ya Hutapea setelah yang satu ini, tetap di program Cantik hanya ada di Simpo TV. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Dr. Vanessa Zahra dalam program Cantik. Nah, hari ini kita lanjutkan diskusi bincang-bincang kita bersama Kak Grace Hutapea mengenai cantik itu apa sih ya kan, mengenai beauty standar. Nah, Kak Grace ini kan sebagai seorang model ya. Tadi sebelumnya Kak Grace sudah berbicara cerita pengalaman dulu pernah gendut ya kan. Terus Kak Grace gak percaya diri, akhirnya Kak Grace berusaha untuk menurunkan berat badan. Nah, aku mau nanya nih Kak, ya kan, dalam dunia modeling dan dunia beauty pageant itu kan sebetulnya bisa dibilang standar beauty standar itu beda, yang dicari itu beda kan. Nah, dari menurut pengalaman kakak nih, mungkin kakak bisa cerita ke pemirsa yang ada di rumah, apa sih yang sebetulnya dicari dalam dunia modeling itu dan dunia beauty pageant ya? Menurut aku ya, aku udah jalanin dua-duanya sebagai model sama beauty queen. Kalau model itu justru kayak semakin unik kita semakin laku, Cak. Betul banget. Semakin keras rahangnya semakin dijual. Betul. Karena kalau model kan carinya yang pandangannya straight kan, kayak fierce gitu. Yang berkarakter ya? Iya, berkarakter. Nah, untuk model kan lebih berkarakter ya. Semakin kita berkarakter semakin dijual. Bahkan dari bentuk rambutnya aja, jadi dari model rambutnya aja tuh kayak
aneh-aneh, ada yang Betul. poninya segini, Betul, ada yang rambutnya bondol, dikit, ya, iya. betul. Nah, tapi kalau untuk di beauty pageant, rambut panjang, gelombang-gelombang, terus juga yang nggak kurus banget tapi proporsional. Oke, yes, Gitu. exactly. Itu yang aku dapat dari menjalani dua dunia ini ya. Dua dunia yang gitu. berbeda ya. Heeh. Nah, Kak Grace nih ya, yang aku tahu nih dalam dunia model, aku kan dulu juga pernah ikut join lomba ya, lomba-lomba modeling nih. Dulu itu, aku itu kalau naik 1 kilo atau turun 1 kilo aja itu jadi masalah besar gitu Iya. kan. Karena sebegitu krusialnya, karena buat mereka, aduh ini kan baju buat desainer, masa kamu kekurusan atau kamu kegandutan tuh nggak bagus gitu kan. Nah dari Kak Grace sendiri ada nggak sih pandangan kakak atau pengalaman kakak mengenai hal ini? Pernah nggak digituin kak? Pernah sih. Dulu kan aku belum rajin olahraga ya, Caya. Jadi kayak setiap mau audisi, itu aku baru olahraga. Baru aku diet ketat, baru aku diet gila-gilaan. Aku pernah waktu itu mau audisi, aku nggak makan. Wow, Cuma nggak diet makan berapa hari tuh? seminggu. Seminggu aku cari nggak diet makan? yang di Google itu. Seminggu aku cuma minum air putih. Wah ini pemirsa yang di rumah jangan dicontoh ya, Jangan ini dicontoh. jangan dicontoh Nggak ya benar, diet nggak seperti baik. ini. Iya betul nggak baik dan nggak Bener. sehat gitu loh. Terus pagi sebelum aku casting itu aku olahraga. Olahraga dan aku nggak berani minum. Karena kita biasanya casting itu ditimbang, diukur tinggi Betul, sama betul. berat badannya Betul, gitu. betul. Dan aku juga setiap mau audisi itu nyari bahan baju yang tipis, nggak pakai jeans. Soalnya kalau jeans kita pakai jeans itu Nambah nambah beratnya kan ke berat lumayan. kita kan. Nah, itu sih yang aku alamin kayak nggak patut lah untuk ditiru dan sebenarnya itu nggak baik sih untuk kesehatan benar. Ternyata sekrusial itu ya pada saat itu Kak Grace sampai dengan diet yang sangat-sangat ekstrim banget. Nah Kak Grace, kalau sekarang Kak Grace masih menjalankan diet nggak untuk Kak Grace bisa mau casting atau mau ada event itu masih diet? Dietnya mungkin kayak yang lebih dikurangi aja porsinya sedikit. Lebih dikurangi sedikit. Karena aku juga udah rajin olahraga, jadi berat aku udah di-maintain sama olahraga. Nah mungkin boleh diceritain dikurangi sedikit itu bagaimana? Apa dikurangin porsinya misalnya dari 3 sendok makan nasi, 2 sendok makan nasi gitu? Kayaknya kalau misalnya audisi aku kurangin dulu nih yang berminyak-berminyak. Karena kan ngaruh nih buat ke muka, Betul, nanti betul. jadi muncul jerawat, Betul. terus juga bloating gitu. Jadi aku kurangin minyak, kurangin porsinya aja dikit. Sama satu lagi Kak yang cukup penting ya untuk kita menjalani diet ya, yang aku lihat itu adalah gula. Iya. Ya, gula dan Bener. tepung. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, kalau pemirsa ingin cepet turun berat badan ya, pengen terlihat lebih cantik gitu kan, mungkin bisa dimulai dengan mengurangi Mengurangi gula. gorengan, gula dan juga tepung. Karena memang gula dan tepung ini cepat sekali membuat inflamasi di dalam tubuh sehingga membuat tubuh kita ini biasanya lebih bloating. Jadi lebih chubby, terus perut kita juga bloating ya kan ya Kak Grace ya. Jadi pasti kerasa banget ketika kakak mulai puasa gula atau tepung, kerasa ya lebih Berasa, ringan berasa. kan badannya. Nah itu dia. Nah Kak Grace nih ya, aku juga mau tanya nih Kak. Kakak ini kan dalam dunia modeling itu setiap casting kakak harus menjalankan diet. Terus setelah casting masih diet atau enggak? Masih dijaga aja, Oh, nggak masih diet yang dijaga aja, gimana-gimana. nggak ada yang gimana-gimana Karena ya? sekarang pun pola makan aku yang standar. Udah mulai teratur? Udah ngikutin, jadi udah jadi gaya hidup, Ca. Udah mulai gaya hidup. Jadi gaya hidup. Karena emang awalnya kan emang yang aku bilang tuh aku ngukur makanan, nimbang makan. Tapi lama-lama aku tahu cara nakar makanannya. Cuman kayak oh ini udah cukup buat tubuh aku gitu. Pas setelah selesai audisi ya itu tetap aja kayak gitu gitu. Berarti saat ini Kak Grace sudah lebih mengenal badan Kak Grace ya, luar biasa sekali. Jadi upaya dari menjadi cantik di dalam diri Kak Grace ini, tentunya selain menjaga penampilan, Kak Grace juga menjaga badan ya. Iya. Itu dengan cara kontrol mulut, yaitu kontrol makan. Itu penting banget loh Penting, Kak. penting. Aku Penting juga, banget, aku sweet ya. tuh, Ca. Jadi aku suka makan yang manis-manis, suka makan cake. Tapi aku nggak suka minuman manis. Oh, laki. Beruntung Jadi banget. jadi setiap hari tuh ya aku butuh dessert gitu. Tapi aku hitung kayaknya ini aku udah berlebihan dah makan. Yang penting tadi aku pernah sharing sama kamu kan kayak yang penting aku nyicip, aku ngerasain "Duh, Iya, udah 1 enak," sendok gitu. makan udah cukup, udah selesai ya. bener. Berarti Kak Grace biasanya dessertnya itu apa? Lebih cake or fruit? Cake, cookies. Oh masih makan masih, ya? masih makan. ya? Cuman ya itu dikontrol. Oke. Jadi pemirsa di rumah kuncinya itu sebetulnya dikontrol semuanya. Jadi tahu asupan tubuhnya gitu. Nah, Kak Grace nih ya,
ngomong-ngomong tentang menjadi cantik gitu kan. Tadi Kak Grace sudah nyebut mengenai perawatan badan gitu. Dari Kak Grace sendiri, selain dari outnya ya, outside-nya itu, dari innernya ada nggak sih Kak Grace biasanya? Misalkan Kak Grace selalu upgrade ilmu, atau misalnya Kak Grace senang ikut kegiatan-kegiatan baru gitu. Oh ini kayak jadi beauty pageant ya, karena Oh, beauty iya pageant itu dong. dikenal dengan 3B ya. Oh iya, luar Brand, biasa. beauty, behavior. Jadi selain muka kita udah cantik, sifat dari dalam diri kita udah baik, pengetahuan kita banyak, manner kita bagus, Wah, luar otomatis biasa. kecantikannya terpancar. Ini seorang beauty queen sekali ya jawabannya ya, seorang Miss Universe Indonesia loh gitu. Nah Kak Grace nih ya, kalau aku lihat di dalam dunia beauty queen dan juga modeling, tetap kan bagaimanapun ya, kita bertemu dengan orang itu adalah mengenai penampilan gitu ya. Nah menurut kakak nih, aku mau nanya, menurut kakak seberapa pentingnya kita untuk memilih beauty di antara 3B yang lainnya? Kan ada beauty, brand, behavior gitu kan. Nah kakak sendiri nih memilih yang mana nih kalau diurutkan dari yang pertama? Behavior sih. Behavior, Iya. kenapa tuh Kak Grace kalau aku boleh tahu? Karena behavior itu kan udah bawaan dari kita kecil. Asuhan dari keluarga kita. Kalau brand kita bisa belajar ya. Kita bisa belajar dari mana aja, bahkan dari Google handphone pun kita bisa belajar. Betul. Selama kita rajin dan Iya. mau. Beauty sekarang kita Dr. Echa bisa dipoles dengan Dr. Echa. Oke, ini Gitu. Kak Grace-nya salah satu pasien saya ya, pemirsa ya. Luar biasa. Jadi memang kita dari 3B ini, menurut kakak yang paling penting adalah mengenai behavior. Karena attitude ini is number one. Bagaimanapun impression kita pertama dari outside, tapi untuk mempertahankan di dalam hati, tetap kita harus memilih yang namanya adalah behavior, attitude-nya. Nah inilah pemirsa, kita bincang-bincang dengan Kak Gracia. Agar pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Cantik Beauty is for Everyone. Halo pemirsa, kembali lagi berjumpa dengan saya Dr. Vanessa Zara dalam sebuah program Cantik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita dengan Kak Gracia Hutapea. Hai Kak Grace. Hai. Nah, jadi Kak Grace tadi kita udah bincang-bincang ya mengenai beauty standar, mengenai insecure, terus juga mengenai 3B, itu banyak banget ilmu-ilmunya ya. Nggak habis-habisnya kalau dikupas terus ya. Betul, nggak ada habis-habisnya karena yang namanya cantik ini very general ya kan. Mungkin cantik di Aceh sama cantik di Papua itu beda ya kan. benar. Gitu. Nah Kak Grace nih ya, aku mau nanya nih sama kakak. Kalau dari kakak sendiri gitu kan, kakak ada nggak ya beauty ritual nih yang biasa kakak lakukan gitu untuk menjaga penampilan kakak? Ada dong, setiap cewek ada ya. Walaupun setomboy-tomboynya cewek pasti ada beauty ritualnya. Kalau aku tuh skincare. Skincare dari awal aku mulai skincare sampai sekarang tuh masih itu. Karena menurut aku itu cocok. Apa aja itu stepnya? Toner, terus juga apa namanya? Apa sih dok yang buat Serum, ya essence? serum, essence, terus juga pelembab. Itu sih basic banget. Sama Moisturizer. retinol. Sama retinol, wajib ya. Benar, supaya menunda penuaan Aging, dini. ya. Terus juga rambut krimbat. Aku krimbat sekali 2 bulan ya. Sekali dalam waktu 2 bulan. Enggak Jadi sih, 2 bulan sebenarnya sekali? satu bulan Satu bulan sekali? setengah sih, Oh, 1 bulan setengah. Dalam 1 bulan setengah tuh aku krimbat, terus juga sekalian dipotong. Oh di trim ya ujung-ujungnya. biar nggak kering gitu. Iya, biar nggak bercabang juga ya. Iya benar. Nah juga aku kuku. Oke, kuku. Ini kebetulan, terlihat ya kukunya ya, luar biasa loh. Kebetulan Langsung aku juga ngejreng. nail artist Oh, gitu. nail artist. Jadi semenjak aku jadi nail artist tuh aku selalu merhatikan kuku orang. Kesehatan kuku tuh sangat diperhatikan Iya, ya. jadi kayak bersih atau enggaknya tuh kelihatan. Apalagi kalau misalnya kita keringetan, kan kalau ngegarut gitu kan kayak ada sesuatu yang nyangkut di kuku Iya, kita. Nah itu tuh aku selalu perhatiin. Kadang kalau misalnya kuku aku nggak ada kuteknya, aku ngerasa kuku aku telanjang.
kayak ada yang Gitu. kurang ya, kayak ada yang kurang gitu kan. Nah, Kak Grace sendiri kalau untuk warna kuku, Kak Grace lebih seneng warna-warna yang nude atau warna-warna yang ngejreng yang modelnya macem-macem nih? Sebenarnya aku suka mengeksplor yang macam-macam. Cuman karena aku juga sebagai model, aku mesti tahan-tahan nih. Aku mesti perhatiin dulu selama minggu depan aku ada nggak ya buat photoshoot atau fashion show yang nggak yang memerlukan kuku clean gitu. Jadi aku biasanya kalau masih banyak padat kerjaan model, aku biasanya cuma nude doang atau clean, warna clean gitu, kayak kuku Dokter Echa. Ini juga baik Kak Grace ya. Tapi kalau misalnya aku lagi nggak ada event, aku warna gojen-gojen kayak gini, merah atau juga ada manik-maniknya aku bikin gitu. Itu kakak bikin sendiri berarti? Iya benar. Wow, itu nggak ribet ya berarti ya? Bisa ya? Jujur agak ribet ya pemirsa. Agak ribet ya. karena kanan kiri Kalau gitu untuk kan. bikin kiri itu gampang, tapi untuk bikin kanan kan Iya. kayak agak susah ya. Apalagi kan aku nggak kidal gitu. Iya betul sekali. Wah ternyata beauty ritualnya Kak Grace ini lumayan lengkap ya teman-teman pemirsa. Dari skincare juga iya, rambut juga ternyata diperhatikan Sama juga. kan yang terakhir kita setiap bulan ketemu dong. Oh iya, boleh tahu dong treatmentnya apa? Mungkin dikasih tahu ke pemirsa yang ada di rumah. Facial apa itu dok yang bikin muka cerah gitu? Tentang premium facial ya, by Dr. Vanessa di 3D Sih nggak apa, Aesthetic. aku percayain diri aku sama Dokter Echa. Oke, karena ini menjadi salah satu kunci ya untuk menjaga kualitas kulit Kak Grace, apalagi sebagai performance ya, entertain di dalam dunia modeling dan juga beauty pageant. Karena yang namanya kalau kita ada jerawat timbul aja pasti bete kan. Iya banget. Ya Ngerasa kan? tuh kayak jerawatnya kecil, tapi ngerasanya tuh kusam semuka. Iya bener banget. Nah jadi biasanya Kak Grace dan beberapa teman Kak Grace itu kalau ada jerawat biasanya datang nih ke aku minta suntik jerawat Iya, biasanya. Cak, tolong dong Cak ini. Iya. Aduh, ternyata memang cukup lengkap ya dan cukup banyak sekali yang perlu kita perhatikan. Nah, Kak Grace nih ya, aku mau nanya nih sama kakak gitu kan. Menurut kakak nih, cantik itu kan versi cantik menurut kakak ini adalah percaya diri. Iya. Kakak punya nggak sih idol ya, sosok seseorang yang menurut kakak dia itu sempurna cantik dia menurut kakak sendiri? Aku suka ini sih, karena aku sekarang lagi arah ke olahraga, aku suka Jennifer Bahdim. Oke, Jennifer Bahdim. Atau yang sering dipanggil tuh Mami Jen. Yes, Mami Jen. Soalnya beliau itu kayak ibu rumah tangga, tapi konten kreator juga. Istri yang benar-benar ngelakuin semuanya sendiri dan tetap menyempatkan diri untuk olahraga. Jadi goals aku nanti ketika aku sudah berkeluarga, aku ingin tuh bisa tetap aktif seperti Mami Jen gitu. Kayak dia baru ngelahirin, badannya langsung balik lagi. Nah itu salah satu motivasi aku supaya rajin olahraga sekarang. Karena kan kalau misalnya nanti udah menikah baru punya anak terus baru mulai olahraga tuh berat ya. Gitu. Betul. Jadi memang muscle-nya itu harus dilatih dari sekarang ya. Aku suka liatin instastory-nya, kayak aku mikir aku bisa nggak ya nanti kayak gitu gitu loh. Pasti bisa lah. Kita sudah terbukti dari achievement-nya Kak Grace ya kan sebagai salah satu founder dari Model Runners ya kan. Kemarin juga aku lihat dari Instagram Kak Grace ya ini sudah yang terakhir kemarin eventnya apa Kak? Half marathon ya? Half marathon ya kan 21 ya? 21 kilo. 21 km dalam waktu 2 jam. Kira-kira kalau 21 km dari sini kemana tuh Kak? Katanya sih dari sini ke Bekasi ya. Dari Jakarta ke Bekasi, kita naik mobil aja males, say. Ini lagi jalan kaki ya, lari loh. Tapi biasanya tuh kalau misalnya di Sudirman, kalau lagi macet, kita tuh kayak lagi lari atau lagi di dalam tuh. Ini kayaknya nih kalau lari gue udah nyampe deh. Oh iya? Saking udah seringnya lari ya? Suka mikir gitu, mending gue lari gitu loh. Mendingan gue lari deh ya, gue udah nyampe duluan kayak gitu. Wah bener banget. Aku nih ya sejak Kak Gracia ini ajak aku untuk merawat diri gitu kan melalui Model Runner gitu. Nah jadi abis lari aku tuh pikiran aku jalan aja deh gitu, orang dekat kok paling cuma 1,5 kilo. Kan? Iya jadi jalan, jadi kemana-mana tuh senengnya jalan kaki dan menurut aku gak ada ruginya karena itu menjadi salah satu upaya kita untuk menjaga penampilan ya kan. Apalagi kita perempuan, kita sama-sama senengnya makan manis-manis ya, sweet tooth ya kan. Terus belum lagi kita nggak bisa menolak yang namanya masakan-masakan Padang ya kan. Mantep banget. Masakan-masakan Indonesia itu kan luar biasa gurih ya kan, nagih gitu. Nah mungkin salah satunya upayanya harus kita seimbangkan dengan olahraga sebagai bentuk syukur kita, merawat diri dan syukur kita untuk tetap menjadi tampil cantik gitu loh. Luar biasa sekali Kak Gracia ini. Nah Kak Grace nih ya,
boleh nih ya, terakhir nih, boleh kasih tahu pemirsa yang ada di rumah, mungkin sedikit rahasia-rahasia tips dari kakak untuk mereka yang ingin terjun ke dalam dunia pageant ataupun ke dalam dunia modeling dengan cantiknya khas mereka masing-masing. Nah, mungkin boleh kakak kasih nih sedikit petuah-petuah. Oke, kalau buat teman-teman yang mau join beauty pageant atau modeling, cari tahu dulu nih, kalian mau mengarahnya kemana. Kalau udah menentukan tujuannya, terus kalian kulik nih, lomba yang kalian ikuti, karakteristiknya seperti apa. Udah semuanya, terus cari tempat training bareng teman-teman, dan Komunitas udah, ya. terus juga mengasah kemampuan, public speaking dan juga wawasan umum ya Caya. Nah kalau udah semuanya, tinggal latihan terus percaya diri, udah dijamin kalian bisa deh mau berjalan di mana, di catwalk manapun, ikut pageant apapun, pasti kalian ya top 10 oke lah ya. Top 10 bisa winner dong. Iya targetnya dong, ya, winner. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang tips and triknya adalah pertama kita harus percaya diri, kita juga harus terus tetap belajar ya, tetap mengasah diri, karena setelah itu aura kita langsung aur-auran ya, langsung keluar, semua mata tertuju pada kita gitu. Oke deh pemirsa yang ada di rumah, sekian bincang-bincang kita bersama Kak Grecia Hutapea yang sangat amat cantik dan baik hati, sudah sharing tips and triknya hari ini bersama pemirsa yang ada di rumah. Luar biasa, terima kasih banyak Kak Grace. Nah, pemirsa, saya Dr. Vanessa Zara mewakili segenap kru, izin pamit undur diri. Tetap saksikan program cantik hanya ada di Simpo TV setiap hari Minggu. Beauty is for everyone.